Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Trividia Studiningsih dalam mata kuliah Praktek Akuntansi 2. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita buka dulu dengan berdoa ya, agar diberi kemudahan dalam menerima ilmu dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Marilah kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini materi kita terkait dengan praktek akuntansi 2. Kita sudah masuk pada materi neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Baik, sebelum kita masuk ke proses penulisan neraca lajur, kita masih ingat ya siklus akuntansi perusahaan dagang. Kita mulai dari mengumpulkan transaksi, bukti transaksi kita kumpulkan, kemudian selanjutnya kita membuat jurnal. Setelah membuat jurnal, kita memposting ke buku besar, dan selanjutnya kita membuat neraca saldo. Setelah membuat neraca saldo, tentunya kita akan membuat jurnal penyesuaian apabila masih terdapat transaksi-transaksi yang belum dicatat di akhir bulan. Setelah membuat jurnal penyesuaian, selanjutnya kita membuat kertas kerja atau neraca lajur. Nah, pada hari ini kita akan bahas terkait dengan neraca lajur atau kertas kerja. Nah, apa itu kertas kerja? Baik, kertas kerja adalah atau neraca lajur adalah berupa lembaran kertas yang berkolom-kolom yang berisi semua unsur akun, baik itu akun real maupun akun nominal yang akan dijadikan dasar penyusunan dalam laporan keuangan. Jadi, neraca lajur ini sebagai alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Jadi, sebelum membuat laporan keuangan, kita akan buat dulu neraca lajur atau kertas kerja. Dalam neraca lajur ada 12 kolom, yaitu ada kolom kode atau nama akun, kemudian kolom neraca saldo, kemudian kolom penyesuaian, kemudian ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan, dan kolom laba rugi, dan serta kolom neraca. Baik, apa sih sebenarnya manfaat dari neraca lajur ini? Yang pertama, mengurangi kesalahan dan kelupaan dalam membuat penyesuaian. Jadi, neraca lajur ini dibuat setelah membuat jurnal penyesuaian. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dibuat apabila terdapat transaksi yang mungkin belum dicatat pada akhir periode, maka kita buatkan jurnal penyesuaian. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian, tentu langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah membuat neraca lajur. Di mana manfaat yang kedua adalah memudahkan pengecekan penjumlahan. Jadi agar tidak terjadi kesalahan nanti dalam menjumlahkan akun-akun dalam laporan keuangan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu memungkinkan data tersusun dalam aturan yang logis secara akuntansi. Jadi, tercatat sesuai dengan urutan dalam proses transaksi akuntansi. Gitu. Selanjutnya, bagaimana tahapan dalam pencatatan neraca lajur? Di sini ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah memasukkan data neraca saldo. Jadi neraca saldo ini berasal dari pemindahan saldo akun dari buku besar. Nah, dari saldo-saldo buku besar tersebut disusun di dalam neraca saldo. Setelah memasukkan neraca saldo, maka kita masukkan jurnal penyesuaian yang kita buat di akhir periode tadi. Apabila ada penyesuaian-penyesuaian, misalnya ada persediaan yang masih belum tercatat, atau beban yang masih belum tercatat, atau lain sebagainya, maka dicatat di jurnal penyesuaian. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian, kita akan memindahkan data jurnal penyesuaian itu ke dalam kolom neraca lajur jurnal penyesuaian.
Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah mengisi neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu menghitung hasil dari penyesuaian. Misalnya ada penyesuaian di sana. Jadi bisa menjumlahkan atau mengurangkan, gitu ya. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu mengisi kolom laba rugi, di mana kolom laba rugi ini merupakan isian dari akun-akun nominal, seperti penjualan, pembelian, dan beban. Kalau di perusahaan jasa, kolom laba rugi ini kita isi dengan pendapatan dan beban, gitu ya. Di perusahaan dagang, di kolom laba rugi ini kita akan mengisikan dengan kolom akun-akun penjualan, pembelian, maupun beban. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah langkah yang kelima, yaitu mengisi kolom neraca. Kolom neraca ini isinya apa aja? Kolom neraca ini adalah isinya mencatat akun-akun real, akun-akun yang ada di neraca, seperti aktiva dan pasiva. Ada kas, ada utang, ada modal, dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana proses pencatatan neraca lajur ini. Saya akan mencontohkan dengan metode Excel ya. Kita akan belajar dengan menggunakan Excel, gitu ya. Baik. Baik, di sini ada akun namanya neraca lajur atau kertas kerja perusahaan UD Makmur Sejahtera. Ini sebagai contoh ya. Di UD Makmur Sejahtera pada periode 2021 kita akan buat neraca lajurnya. Jadi ada data terkait dengan neraca saldo di perusahaan Makmur Sejahtera. Ada akun kas sebesar 1.619.000, kemudian ada akun piutang dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendapatkan data neraca saldo ini kita peroleh dari saldo akhir di setiap buku besar. Kita sudah membuat buku besar, kemudian ada saldonya, kemudian kita pindahkan ke neraca saldo. Jadi, neraca saldo ini adalah saldo yang ada di buku besar yang sudah kita buat. Di sini ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, kemudian ada persediaan barang dagang dan inventaris. Nah, di akhir periode ternyata UD Makmur melakukan penyesuaian gitu ya. Ada beberapa hal yang belum tercatat misalnya gitu. Nah, ada informasi data jurnal penyesuaian di akhir periode, maka data tersebut kita masukkan secara manual ya. Jadi ini masukinnya secara manual, data-data ini kita pindahkan dari yang ini kita informasinya dari buku besar. Kita pindahkan saldo kas berapa, saldo piutang berapa, kita pindahkan secara manual. Selanjutnya, kita juga menginput jurnal penyesuaian ini secara manual. Kita sudah membuat di akhir periode, ternyata masih ada beban iklan yang belum terbayar waktu itu di akhir periode. Maka kita buat di jurnal penyesuaian. Nah, informasi jurnal penyesuaian ini kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian secara manual. Nah, selanjutnya di kolom yang ketiga ini ya, ada kolom nomor akun, nama akun, ada kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini baru kita akan mulai perhitungan melalui Excel gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Saldo kas pada neraca saldo sebesar 1.619, begitu ya. Apakah ada jurnal penyesuaian? Ternyata tidak. Maka kita samakan saja di neraca saldo setelah disesuaikan, gitu ya. Jadi di sini diisi sama dengan tinggal dipindahkan saja di enter, gitu ya. Selanjutnya juga kita pindahkan neraca saldo setelah disesuaikan di piutang dagang gitu. Nah, di sini karena tidak ada penjualan penyesuaian, kita samakan. Jadi di enter. Tinggal, nah, akun yang ketiga, di sini ada perlengkapan.
Perlengkapan neraca saldo awalnya adalah sebesar 287 gitu ya. Kemudian ada jurnal penyesuaian kredit sebesar 1.192 gitu. Kemudian apabila ada debit sama kredit, maka yang debit dikurangi kreditnya, debitnya dikurangi kreditnya. Maka akan ketemu nih neraca saldo setelah disesuaikan untuk persediaan barang dagang sebesar 95. Begitu ya, karena ini ada debit, kemudian ada jurnal penyesuaian di kredit. Maka ketemu debit sebesar 95. Selanjutnya, selanjutnya dengan persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ini ada debit, ada kredit. Nah, kita di sebelah mana nih? Ketika ada debit, kita jumlahkan debit ditambah dengan debit. Kemudian baru dikurang dengan kredit. Ya, berapa hasilnya? Hasilnya 7.900.000. Gitu ya. Selanjutnya, di inventaris, apakah ada penyesuaian di sana? Oh, tidak ada. Maka kita samakan di sini dengan sama ya, karena tidak ada penyesuaian di sini. Kemudian kita lihat di akumulasi penyesuaian inventaris, ada kredit sama kredit. Maka dijumlahkan di posisi kredit di 650 ditambah dengan 50.000. Nah, ini di posisi kredit karena posisinya di kredit gitu ya. Selanjutnya kita lihat di hutang dagang. Apakah ada penyesuaian di sana? Begitu kita lihat di sini. Ketika di sini kredit, maka di sini juga pasti akan kredit. Jadi hanya tinggal dipindahkan. Ketika tidak ada penyesuaian, maka kita akan menyamakan data tersebut. Begitu ya, angkanya sama. Itu tinggal dipindahkan saja di kolom neraca saldo setelah disesuaikan di sebelah kredit. Begitu. Ini juga sama. Selanjutnya ini juga sama, di penjualan tidak ada penyesuaian, ya. Nah, selanjutnya di retur penjualan, di retur penjualan di sini juga sama, tidak ada penyesuaian, maka kita samakan gitu ya. Ketika tidak ada penyesuaian, maka kita samakan. Kita tinggal tarik ke belakang, muncullah angka tersebut. Di sini juga di retur pembelian. Kita sama, tidak ada penyesuaian, maka kita samakan. Ya, kita samakan dengan yang neraca saldonya. Ya. Di beban gaji juga sama, di debit sebesar 1.050.000. Jadi tinggal kita samakan aja di sini. Selanjutnya beban sewa gudang. Beban sewa gudang neraca saldonya 500. Ternyata ada penyesuaian di kredit sebesar 250. Sama dengan debit dikurangi kredit. Gitu ya. Nah, ada debit, ada kredit. Maka muncul debit dikurangi kredit sebesar 250. Jadi masih ada saldo untuk beban sewa gudang sebesar 250.000. Selanjutnya, beban air, listrik, dan telepon. Di sini sama, tidak ada penyesuaian. Kita samakan dengan gitu ya. Nah, selanjutnya tadi di jurnal penyesuaian ada ikhtisar laba rugi sebesar 7.500.000, 7.900.000. Maka kita bisa kurangkan di sini. Debit dikurangi kredit gitu ya, sama dengan ya. Selanjutnya ada beban penyusutan. Ini masih sama, tidak ada eh, penye di sini ada informasinya adalah penyesuaian, maka kita pindahkan di sini ya, sama dengan tinggal dipindahkan aja karena tidak ada penyesuaian.
Di sini juga boleh hanya dipindahkan saja yang terkait dengan jurnal beban iklan ini ya. Nah, di sini sudah terlihat nih. Tadi ya, kita sudah memasukkan neraca saldo setelah disesuaikan, gitu ya. Di sini ada penyesuaian sebelah utang di sini ya, di kredit sama dengan. Nah, nah ini sudah terlihat nih. Di sini di kolom neraca saldo setelah disesuaikan, tadi di kolom ini hanya diisikan terkait dengan saldonya. Ketika ada penyesuaian, apakah dia mengalami penambahan atau pengurangan? Jadi di sini hanya tinggal menjumlahkan atau mengurangkan atau sama aja gitu. Jadi cuma memindahkan dari akun neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian dipindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Ketika tidak ada jurnal penyesuaian, maka tinggal dipindahkan saja angkanya sama di posisi yang sama. Dia di posisi debit atau kredit. Kalau misalnya ada debit sama debit, maka ditambahkan. Ketika ada kredit sama kredit, maka ditambahkan. Ketika ada debit sama kredit, maka dikurangkan. Jadi tinggal diisi dari neraca saldo ini, neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah isi dari penjumlahan atau penguraian dari neraca saldo dan neraca jurnal penyesuaian. Selanjutnya, di neraca saldo setelah disesuaikan ini dijumlahkan. Hasilnya harus balance, harus sama. Jadi di sini angkanya adalah 64.296.000. Jadi ini udah sama antara debit sama kredit. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan ini antara posisi debit sama kreditnya harus sama. Gitu. Ini untuk mengisi neraca saldo setelah disesuaikan. Selanjutnya, bagaimana dengan isi dari laba rugi? Nah, kalau di laba rugi ini isinya adalah tadi adalah akun-akun nominal gitu ya. Akun-akun nominal itu kayak penjualan, beban, dan lain pembelian itu masuk ke laporan laba rugi. Selain itu masuk ke neraca. Jadi akun-akun selain akun nominal, kalau di perusahaan jasa kita dengan akun pendapatan dan beban gitu ya, hanya ada dua itu. Kalau di perusahaan dagang ada akun penjualan, akun pembelian, potongan pembelian, dan beban, dan lain sebagainya gitu ya, akun-akun nominal. Jadi, isi dari laporan laba rugi ini isinya adalah akun-akun nominal gitu ya. Seperti misalnya ini ada penjualan. Kalau di perusahaan dagang kita kenal dengan pendapatan jasa gitu ya. Kalau di perusahaan jasa. Karena kita bahas di sini adalah perusahaan dagang, maka di sini akunnya, akun pendapatan adalah akun penjualan. Nah, di sini ada penjualan di kredit, kemudian ada retur penjualan di debit, potongan penjualan, ada pembelian, kemudian ada retur pembelian, ada potongan pembelian, kemudian ada beban. Jadi beban-beban ini juga masuk ke laporan laba rugi gitu ya, ke kolom laba rugi ini ada beban gaji, beban sewa gudang, ada beban telepon dan lain sebagainya. Nah, selain itu, selain yang ada di laporan laba rugi yang sudah kita masukkan ke kolom neraca. Jadi isi dari kolom neraca ini adalah akun-akun real, aktiva dan pasiva. Aktiva itu ada aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian ada hutang lancar gitu ya. Ada modal. Jadi selain yang ada di laporan laba rugi kita masukkan. Jadi sisanya ini tinggal kita masukkan ke neraca. Ada akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, persediaan barang dagang, dan ada modal, ada utang, dan lain sebagainya. Nah, kita masukkan ke kolom neraca. Nah, kita lihat di sini di laporan laba rugi ya. Di kolom debit sama kredit, ini ketika kita sudah memasukkan semua akun-akun nominal di dalam laba rugi, kita lihat jumlahnya. Ternyata jumlahnya antara debit sama kredit ini tidak sama, begitu ya. Antara pendapatan dan bebannya itu tidak sama. Maka disinilah muncul adanya laba atau
rugi. Jadi di sini sudah muncul di laporan laba rugi ini. Di sini kreditnya 33.226 gitu ya, 33.226. Sedangkan debitnya sebesar 30.982. Kredit ini apa aja sih? Ada penjualan. Ternyata penjualan dan lain sebagainya ini lebih besar daripada beban-bebannya, beban operasional, beban lainnya. Maka bisa dikatakan perusahaan ini atau UD Makmur Sejahtera ini bisa dikatakan dia adalah laba gitu ya. Jadi ini terlihat dari penjualannya, hasil perdagangannya lebih besar daripada beban yang dikeluarkan. Jadi perusahaan ini bisa dikatakan laba begitu ya. Namun, apabila penjualan lebih kecil daripada bebannya, maka bisa dikatakan dia adalah merugi gitu ya. Kalau dilihat dari laporan ini, kita bisa lihat di perusahaan UD Makmur ini dia bisa mengalami laba sebesar 2.244. Dari mana? Kita lihat dari sini. Dihitungnya dari penjualannya dikurangi beban-bebannya. Jadi dari 33 ini dikurangi dengan 30.982. Jadi di sini perusahaan ini laba sebesar 2.224. Nah, ketika dijumlahkan maka nanti hasilnya akan sama. Ketika beban ini ditambahkan dengan labanya, maka nanti harus sama, harus balance ya. Jadi di sini ketika ditambahkan dengan labanya muncul angka yang sama yaitu 33.226.000 begitu. Ini untuk di kolom laba rugi. Selanjutnya bagaimana dengan neraca? Ternyata neraca setelah dimasukkan semua akunnya itu ternyata hasilnya juga tidak sama gitu ya. Ternyata apa yang harus dimasukkan di sini? Maka dimasukkanlah laba, informasinya dari laporan laba rugi. Itu ya. Jadi kalau di pembuatan nanti setelah membuat neraca lajur ini kita akan membuat laporan keuangan ya. Kita akan membuat dulu apa? Laporan laba rugi dulu. Setelah tahu labanya, baru kita akan mengetahui perubahan modalnya gitu ya. Jadi yang awalnya ini modalnya sebesar 14.500, 14.500. Ketika ditambahkan laba, maka nanti muncul modal akhirnya gitu ya. Modal akhirnya jadi 14.500 ini ditambah dengan labanya. Jadi karena ini namanya neraca lajur, kita tidak membuat laporan perubahan modal. Maka labanya kita masukkan ke kreditnya gitu ya. Jadi menambahkan modal nanti gitu ya. Jadi di sini terlihat nih antara ketidaksamaan tadi antara debit sama kredit ketika dikurangkan hasilnya sama dengan di laba, kolom laba gitu ya. Ketika debitnya 33.314 dikurangi dengan 31 juta 70 rupiah, maka di sini muncul angka sebesar selisih dari debit dan kredit sebesar 2.244. Nah, ini sama. Jadi di sini dikatakan bahwa perusahaan ini laba sebesar 2.244.000. Kemudian setelah dijumlahkan hasilnya juga balance antara sisi debit sama sisi kredit di posisi laporan keuangan atau neraca. Nah, begitu. Ini cara untuk mengisi mengisi neraca lajur dengan Excel, gitu ya. Jadi proses awal pertama untuk membuat neraca lajur adalah kita dapat informasi neraca saldo terlebih dahulu. Neraca saldo itu diperoleh dari saldo buku besar yang sudah kita buat, gitu ya. Setelah itu kita masukkan nominalnya, saldonya berapa, saldo kas berapa, dan lain sebagainya, maka akan mendapat neraca saldo. Setelah kita mendapat informasi neraca saldo ini, maka ketika ada penyesuaian di akhir periode, kita buatkan jurnal penyesuaian. Nah, di kolom jurnal penyesuaian ini juga informasi dari jurnal penyesuaian yang sudah ada, gitu ya. Kita masukkan secara manual.
Selanjutnya, setelah mengisi neraca saldo secara manual, mengisi jurnal penyesuaian secara manual, selanjutnya mengisi neraca saldo setelah disesuaikan. Tadi dengan cara memindahkan apakah ada penyesuaian atau tidak. Kalau tidak ada, tinggal disamadengankan. Ketika ada debit sama debit, maka kita jumlahkan. Ketika ada kredit sama kredit, kita jumlahkan. Ketika ada debit sama kredit, kita kurangkan. Nah, setelah ketemu neraca saldo setelah disesuaikan, maka langkah selanjutnya kita mengisi kolom laba rugi. Nah, laba rugi ini isinya adalah akun-akun nominal seperti penjualan, beban, pembelian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain itu, masukkan ke kolom neraca atau posisi keuangan. Gitu ya. Jadi nanti akan terlihat di sana apakah di perusahaan ini laba atau rugi. Nah, neraca lajur ini nantinya akan digunakan sebagai membantu kita dalam membuat laporan keuangan agar tidak terdapat kesalahan mungkin dalam penjumlahan atau penghitungan dan lain sebagainya gitu ya. Maka kita buatkan dulu neraca lajur. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan gitu ya. Jadi sebelum kita membuat laporan keuangan, saya akan meminta teman-teman untuk mencoba membuat neraca lajur terlebih dahulu, gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada soal, begitu. Nanti teman-teman silahkan untuk menyusun neraca lajur dari informasi berikut ini, gitu ya. Jadi ini ada sebuah tugas, nanti silahkan teman-teman kumpulkan di dalam eh, Gimit ya, nanti Google Form ya, nanti saya akan berikan linknya. Nanti silahkan teman-teman buat neraca lajur dengan metode ikhtisar laba rugi. Ini ada informasi terkait jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi. Nah, teman-teman silahkan buat di Microsoft Excel gitu ya. Jadi silahkan mencoba membuat di Microsoft Excel. Nah, nanti pengirimannya akan saya buatkan link Google Drive-nya. Nanti silahkan teman-teman upload di Google Drive tersebut. Jadi Excel-nya gitu ya. Nanti teman-teman silahkan buat di Microsoft Excel. Ini ada sebuah informasi dari toko Berkah Barokah gitu ya. Ada informasi neraca saldo, ada informasi jurnal penyesuaian metode laba rugi, itu dasar laba rugi. Nah, maka dari informasi yang ada ini, silakan teman-teman buat menggunakan neraca lajur menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Buatnya di dalam Microsoft Excel, kemudian besok kita akan dikumpulkan di Google Drive yang akan di link berikut ini gitu ya. Nanti saya akan berikan link selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini nanti bermanfaat. Silahkan dicoba untuk dipraktekkan di dalam Microsoft Excel, gitu ya. Jadi tugas ini silahkan nanti dikumpulkan di Google Drive ya. Ya, sudah ada di kelas kita, gitu ya. Kita sudah memiliki Google Drive di masing-masing kelas, jadi semua tugas dikumpulkan di sana, gitu. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini nanti bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin.